Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aisyah Sanitya, bisa dipanggil Aishi. Aku adalah mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Di sini aku akan membuat tugas metodologi studi Islam dengan tema historisitas dan juga normativitas. Dan NIM aku 304244081. Nah, teman-teman semuanya, aku mau tanya nih sebelumnya sama teman-teman yang ada di sini. Teman-teman pernah nggak sih mikir kalau orang yang belajar agama Islam itu kenapa sih caranya berbeda-beda? Nah, sebagian orang itu mempelajari agama Islam itu dengan cara mempelajari sejarahnya dan juga sosialnya. Dan ada juga sebagian orang yang mempelajari agama Islam itu berdasarkan dengan Al-Quran dan juga hadis. Nah, kedua itu di dalam metodologi studi Islam biasa disebut dengan normativitas dan juga historisitas. Nah, jika teman-teman penasaran nih apa sih itu normativitas dan juga historisitas, yuk simak videonya ya. Nah, jadi teman-teman, kali ini pertama aku bakal jelasin apa sih itu pendekatan normativitas. Jadi pendekatan normativitas itu adalah lebih menekankan ajaran Islam itu bahwasanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mutlak dan tidak bisa dirubah. Dan biasanya hal tersebut itu berlaku sepanjang masa. Dan orang-orang yang berpikiran normatif itu biasanya itu mereka mempercayai bahwasanya Al-Quran dan juga hadis itu sebagai pedoman utamanya. Nah, contohnya nih, ketika orang normatif itu bilang kalau hal tersebut sudah tertulis dalam Al-Quran dan juga hadis, ya kita harus menjalankannya dengan sesuai aturan yang atau apapun yang sudah tertulis dalam Al-Quran dan juga hadis tersebut. Nah, seperti itu. Kelebihannya, orang-orang yang bersifat normatif itu akan lebih patuh terhadap perintahnya atau lebih patuh dengan aturan dan syariat agama Islam. Namun, apa sih kekurangannya? Nah, kekurangannya mungkin mereka itu akan lebih lupa dengan konteks sosial dan juga sejarah yang melatar belakangi hal tersebut terjadi. Tidak hanya dilihat dari Al-Quran dan juga hadisnya aja, tapi mereka tidak melihat dengan status sosial dan juga sejarahnya seperti itu. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah belajar mengenai normativitas dan sekarang kita akan belajar mengenai historisitas. Nah, kalau historisitas ini lebih menekankan kapan, kenapa, dan juga bagaimana ajaran-ajaran tersebut itu bisa terjadi. Historisitas itu biasanya tuh ngajak kita untuk mengetahui sejarah, mengetahui agama Islam itu melalui sejarah dan juga status sosial atau realitas sosial yang terjadi pada masyarakat pada saat itu. Contohnya ketika kita ingin mengetahui atau ingin memahami ayat-ayat Al-Quran, yang pertama kita harus tahu dulu nih sebab-sebab turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul. Kita harus tahu dulu sejarahnya dan juga maknanya atau makna kondisi masyarakat pada saat itu, tidak hanya teksnya aja. Nah, ketika kita mempelajari historisitas itu kelebihannya itu sangat relevan dengan zaman sekarang. Namun ketika kita mempelajarinya dengan secara berlebihan, hal itu akan lebih terkesan kalau hal itu tidak sakral atau terlalu bebas. Jadi pendekatan antara normativitas dan juga historisitas ini keduanya amat sangat penting sekali ya teman-teman ya. Ketika kita ingin memahami agama Islam itu keduanya itu saling melengkapi ya. Jadi kedua-duanya itu harus saling melengkapi dan juga harus diintegrasikan. Bahwasanya ketika kita ingin mempelajari agama Islam dari segi historisitas dan juga normativitas itu menjadi salah satu sih, tapi keduanya itu saling penting dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, teman-teman, dari sinilah muncul pemikiran dari Muhammad Amin Abdullah, seorang pemikir Islam kontemporer. Beliau itu mengatakan bahwasanya pendekatan normativitas dan juga historisitas itu tidak boleh dipertentangkan, namun harus diintegrasikan keduanya, yaitu antara normativitas dan juga historisitas. Nah, jadi segitu dulu video dari aku, Aisyah Sanitya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.